gede oh. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran dari Kompos 10 yang membahas tentang materi dewasa akhir, berbagai perubahan pada masa akhir. Saya Jihan Arifia Muzalifah. Saya Asil Beturi Sudiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dewasa akhir, perubahan fisik, dan perubahan kognitif pada dewasa akhir. Dewasa akhir atau lansia adalah tahap perkembangan manusia yang dimulai sekitar usia 65 tahun ke atas, ditandai dengan berbagai perubahan signifikan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Yang pertama, mari kita bahas mengenai perubahan fisik. Dengan ciri-ciri, adanya penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap, adanya perubahan penampilan fisik, dan menurunnya kekuatan dan mobilitas. Contohnya seperti di sistem sensorik ada presbiopia, yaitu kesulitan melihat jarak dekat, presbikusis, yaitu penurunan pendengaran frekuensi tinggi. Selanjutnya ada di sistem muskuloskeletal, yaitu osteoporosis, adanya berkurangnya massa otot atau sarkopenia, postur tubuh yang membungkuk. Selanjutnya ada di sistem kardiovaskular, yaitu penurunan kapasitas jantung, tekanan darah cenderung meningkat. Selanjutnya ada di sistem integumen, yaitu mulainya kulit keriput, rambut beruban dan menipis, serta bintik-bintik tanda penuaan. Yang terakhir ada di sistem pencernaan, mulainya metabolisme tubuh yang melambat, dan kesulitan mencerna makanan tertentu. Selanjutnya mari kita bahas di perubahan kognitif. Dengan ciri-ciri, beberapa fungsi kognitif pada dewasa akhir menurun, namun tidak semuanya. Kecepatan pemrosesan informasi yang melambat dan memori yang tertentu dapat terganggu. Contohnya ada seperti memori jangka pendek, yaitu adanya kesulitan mengingat nama orang baru atau tempat meletakkan kunci. Selanjutnya ada di kesempatan pemrosesan, yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan teka-teki atau perhitungan matematika. Selanjutnya ada di bidang eksekutif, yaitu kesulitan melakukan multitasking atau perencanaan yang kompleks. Selanjutnya ada di memori semantik, yaitu masih mengingat dengan baik pengetahuan umum dan kosakata. Selanjutnya ada di wisdom atau kebijaksanaan, yang justrunya meningkat, kemampuan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup yang telah ada. Materi selanjutnya yaitu perubahan emosional. Karakteristiknya, regulasi emosi cenderung membaik, fokus pada hal-hal yang bermakna, dan penerimaan terhadap keterbatasan. Contohnya, yang pertama positivity effect, cenderung mengingat dan fokus pada pengalaman positif daripada negatif. Yang kedua, selective optimization, memilih aktivitas yang paling bermakna, misalnya lebih memilih berkumpul dengan cucu daripada acara sosial yang tidak penting. Yang ketiga, penerimaan diri, lebih menerima kekurangan dan kesalahan masa lalu dengan lapang dada. Keempat, kecemasan kematian, mungkin mengalami atensi terkait kematian atau kehilangan orang terdekat. Yang terakhir, depresi situasional, bisa mengalami kesedihan akibat kehilangan peran sosial, seperti pensiun. Perubahan sosial, karakteristiknya perubahan peran dan status sosial, penyempitan jaringan sosial namun lebih berkualitas, transisi dalam hubungan keluarga. Contohnya seperti pensiun, kehilangan identitas profesional, rutinitas kerja, dan interaksi dengan rekan kerja. Peran sebagai kakek nenek, transisi dari orang tua menjadi kakek nenek dengan tanggung jawab yang berbeda. Socio-emotional selectivity, memilih berteman dengan orang-orang yang benar-benar dekat dan bermakna. Janda atau duda, penyesuaian hidup setelah kehilangan pasangan hidup. Ketergantungan, mungkin perlu bantuan anak atau keluarga untuk aktivitas sehari-hari. Mentoring, menjadi mentor atau pembimbing bagi generasi muda.